Shalom. Saudara-saudari, mari kita mengisi bangku yang kosong di depan supaya jarak kita tidak terlalu jauh. Mari kita isi. Mari mengambil saat teduh sejenak. Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberkati ibadah ini untuk setiap nyanyian dan doa yang kami naikkan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Shalom. Paulus menyampaikan dalam suratnya Roma 6 ayat 17 sampai 18 kepada jemaat di Roma. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari bersyukur akan identitas baru kita di dalam Yesus. Nyanyikanlah kebaikannya. Mari berdiri, kita bernyanyi. Sebab Tuhan baik. Sambil bertepuk tangan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan unjuk pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Wanita saja. Tidak tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan seperti
Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang mengatakan, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ketika kita tidak mengasihi sesama, itu menandakan kita belum sungguh mengasihi Tuhan. Karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Dosa yang membuat kita gagal mengasihi Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari mengakuinya. Ya Tuhan, keberdosaan kami telah memisahkan kami dari-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kasihanilah kami. Amin. Mari mengingat kembali kebaikan Tuhan, bahwa kita yang berdosa ini sungguh dikasihi oleh-Nya. Serta maukah dirimu mengatakan, "Aku takkan lupa kasih-Mu, Tuhan." Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat, katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuh Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara, mengasihi tidak pernah hanya bersifat transaksional,
Mengasihi bukan hanya tentang kita yang menerima kasih Tuhan, tetapi mengasihi adalah sebuah perintah baru agar kita mengasihi sesama yang lainnya dengan kasih-Nya Tuhan. Belum pernah ada kasih yang seperti ini di dunia, seperti kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyikan keyakinan ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tidak ada lagi kasih yang seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kepada Pak Dedan, saya persilakan. Umat dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa. Tidak ada kasih yang seperti Engkau ya Allah, yang mengasihi kami dengan cinta yang terlalu besar untuk kami katakan. Tidak ada kata lain yang dapat kami ucapkan selain terima kasih, terima kasih. Maka biar puji-pujian kami yang boleh kami lantunkan menjadi ekspresi syukur kami, ucapan terima kasih terbaik kami dari hati kami. Bahkan tidak hanya sekadar mulut yang memuji, kini hati, pikiran, dan seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Kami ingin kembali menjadi seperti tanah liat yang dibentuk oleh Engkau ya Allah. Kami mempersiapkan hidup kami. Oleh sebab itu dengan rendah hati saat ini kami memohon, curahkanlah Roh Kudus atas kami masing-masing ya Bapa, dan biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami memahami kebenaran firman, bahkan juga memberi daya bagi kami untuk melakukannya. Berkata-katalah atas kami semua ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman dan juga ibu bapak yang Tuhan Allah kasihi, bagian Alkitab yang pada sore ini akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai
35. Demikian dikatakan firman Allah. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya, ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman yang Tuhan Allah kasihi, mengkhotbahkan tema kasih. Ya, jadi seperti tema yang sudah klise ya, tema yang berkali-kali dibahas dan mungkin kita semua sudah sama-sama paham. Ya orang Kristen identitasnya kasih, ya orang Kristen karakternya kasih. Tadi sudah disampaikan oleh worship leader, Allah adalah kasih, barang siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Itu udah memang ciri khasnya orang Kristen seharusnya. Orang Kristen mengasihi. Orang Kristen hidup dengan karakter kasih, itu intinya. Tapi persoalannya sekarang, lalu dengan tema yang sudah sangat umum ini, lalu seperti yang sudah diberitakan, diomongin kemana-mana, identitas orang Kristen keunikannya adalah kasih, persoalannya adanya di mana? Ini kan sekarang yang jadi persoalan. Perintah baru dengan identitas baru itu mau mengajarkan kepada kita apa sih? Nah, ini yang pertama mau saya ajak untuk kita renungkan dari kalimat yang sudah sangat populer. Perintah Yesus yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-34. Kalimatnya saya bacakan ulang, sudah ada di slide juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Isu yang pertama yang mau saya ajak untuk kita renungkan adalah ketika Yesus dengan sengaja menempatkan kata saling di sana. Saling berarti gak cuma satu pihak tapi dua pihak. Dan ketika sudah bicara lebih dari satu pihak, persoalannya adalah relasi kita dengan pihak yang lain gimana? Hubungan kita dengan orang di luar kita itu apa? Nah ini udah kata yang populer, kalau yang belajar sosiologi mungkin juga pernah mendengar ini. Seorang filsuf cukup terkenal, Martin Buber, bilang relasinya tergantung nih mau apa. Mengasihi itu apa sih? Apakah ketika kita mengasihi, kita menempatkan hubungan kita dengan orang lain yang kita kasih itu setara atau enggak? Persoalannya ada di sana. Setara enggak kalau saya mengasihi kalian? Setara enggak ketika kalian mungkin punya pacar, satu saling mengasihi atau enggak, itu dilihat hubungannya gimana. Kesetaraan bukan hanya tentang kesempatan yang sama, tetapi tentang memperlakukan orang sama-sama sebagai subjek. Kalau mau dibilang ini sepakat, sepakat kan gampang. Menempatkan relasi kasih itu setara. Saya subjek, tapi mereka yang saya kasihi, ibu bapak, saudari, saudara, teman-teman yang saya kasihi juga sebagai subjek yang sama. Bukan hanya sekadar sebagai objek. Tapi di sini letak persoalan yang sering kali terjadi. Walaupun tema kasih udah berkali-kali dibahas, tetapi ketika kasih tidak dinyatakan dengan sikap yang setara, kalau kita mengasihi orang yang menurut kita lebih,
Judulnya nggak kasih. Judulnya cari muka. Dan berapa banyak orang pura-pura baik karena demi cari muka? Berapa banyak orang yang kemudian jadi orang yang seperti tampilnya, wow baik, ramah, mengasihi, menghargai. Tapi tujuannya enggak seperti itu. Tidak menempatkan relasi yang setara, tapi menempatkannya sebagai relasi yang saya ingin cari muka. Kalau yang kita anggap lebih tinggi. Sebaliknya, kalau yang kita anggap lebih rendah. Saya mengasihi supaya seringkali besok dia ngerasa hutang budi. Kalau sudah hutang budi, bisa diperdaya dong. Kan kemarin udah gue pinjemin cepet, sekarang bantu-bantulah gitu ya. Kan kemarin udah saya bantuin waktu ngerjain tugas-tugasnya, bantu-bantulah. Kan kemarin udah saya bantuin deketin dia tuh, deketin cewekmu. Sekarang bantu-bantulah. Kemarin udah saya bantu anterin kamu bolak-balik ngerjain ini dan seterusnya. Sekarang bantuinlah dan seterusnya. Kasihnya tidak setara. Kita seolah-olah merasa saya sekarang lebih tinggi loh. Kamu hutang budi. Dan di sini membuat kita akhirnya tidak punya kasih yang menempatkan kita dengan orang-orang di sekitar kita dalam relasi yang sama. Bahkan dengan tujuan yang dengan sengaja menempatkan relasi kita seolah-olah tidak sama. Padahal persis sebelum cerita yang kita baca dalam perintah baru ini, bukankah cerita ini dimulai dengan Yesus bersama dengan para muridnya, yang ini ceritanya adalah perjamuan malam itu. Yesus melakukan sebuah tindakan yang memperlihatkan dia mau menyejajarkan diri dengan murid-muridnya kan. Kalimatnya populer ketika Yesus bilang, ya betul, kalau aku yang adalah gurumu, Tuhanmu mau membasuh kakimu, maka kalian juga saling basuhlah. Yesus yang kalau mau dibilang secara dalam tanda kutip level sosialnya beda dibanding para murid. Toh Yesus juga mau menunjukkan aku bukan cuma tentang bicara merendahkan diri, tapi Yesus mau menempatkan aku sejajar denganmu sekarang. Kalau sekarang aku sejajar denganmu, saya sekarang meruntuhkan batas-batas tembok seolah-olah kamu yang harus begini kepada saya nggak berhak melakukan ini karena memang seperti itulah seharusnya. Enggak, sekarang diruntuhkan sejajar level kita. Saya memperlakukanmu murid-muridku juga sebagai orang yang penting untuk saya layani. Karena engkau juga adalah subjek yang berharga, bukan semata-mata objek. Serangkaian loh ini. Maka ini bukan tentang sekadar perintah yang terlepas dari cerita yang lain. Ini perintah yang diperlihatkan, dikatakan oleh Yesus karena ia menunjukkan, aku mau berdiri sama rata denganmu. Bareng kita. Tapi kan di sini persoalan yang paling besar. Memandang manusia yang lain setara itu susah. Iya kan? Susah dong. Saya kasih lihat buktinya, 3 aja. Ya, gak usah banyak-banyak dulu. Potongan berita, semuanya dari Kompas ya. Nih saya potongan cuplikan berita, semuanya dari Kompas. Mungkin tahu lah, hits lah ini ya. Yang paling kiri ya, nah, yang paling kiri. Kekerasan seksual. Udah rame lah sekarang ya di medsos, ada piramidanya. Dan semua bermula dari mana? Dari cari pandang yang menormalisasi ketidaksetaraan kan. Ketika saya diperbolehkan untuk memandang seorang perempuan dengan mata yang kayak, wih. Ketika kita sudah memandang orang lain dengan tidak setara, gak mungkin ada kasih. Kalau nyampe ada orang Kristen yang ikut-ikutan ada di dalam grup itu, berarti persoalannya dia cuma tahu teori Allah adalah kasih tapi gak pernah ngerti bagaimana kasih itu harus diimplementasikan, dipraktekkan dalam sehari-hari. Kekerasan seksual ada di dunia pendidikan. Ya kasus yang lagi rame
di UI. IPB ada nggak? Ya. Tapi kan berarti ada persoalan yang mendasar ya. Di tengah komunitas di mana intelektualitas dipakai, ternyata nggak serta-merta membuat kita tahu secara intelek bagaimana menerapkan kasih. Ternyata di dunia yang seharusnya menjunjung tinggi intelektualitas, ternyata bicara tentang seksualitas saja sudah menempatkan orang lain di tempat yang tidak setara. So, saya bicara ini juga ke teman-teman yang cukup banyak anak-anak mahasiswa. Yuk, praktekin kasih itu dengan cara pikir pertama-tama. Itu gak kelihatan, serius itu gak kelihatan. Tapi itu nanti kelihatannya dengan bagaimana cara kita mengirim stiker-stiker di grup WA kita. Itu akan sangat kelihatan dari bagaimana kita mengucapkan kata-kata di dalam percakapan-percakapan kita. Kasih gak muluk-muluk, tapi kalau kasih itu ternyata sudah diruntuhkan dengan kalimat, lu lagi tadi ngelihat gak cewek yang di pengkolan? Sudah hancur, runtuh semuanya. Apalagi kemudian kalau kalian punya pacar dan pacar kalian pap dong. Kita tahu maksudnya papnya apa ya? Pasti bukan cuma sekadar foto tertentu, tapi ada foto-foto yang diharapkan ada di sana. Yuk, ayolah. Bukan itu kasih orang Kristen. Selama mata kita seperti mata yang memandang orang lain dengan cara pikir yang tidak setara, bukan kasih. Di tingkat yang kedua juga sama. Di tempat bencana, aduh ampun ini saya baca beritanya ngenes. Di tempat bencana orang lagi ngungsi, orang lagi gak ngerti harta bendanya gimana, orang lagi gak ngerti tidurnya mau bagaimana. Di tempat yang seharusnya gak ada ruang privat yang layak, ternyata di situ juga jadi tempat di mana kasih hancur berantakan karena kekerasan seksual terjadi di sana. Saya gak ngerti. Mind blowing banget gitu ya. Itu orang gimana ceritanya lagi bencana, otak binatangnya keluar. Kayaknya saya perlu nih gitu. Dan yang jadi perlu, aduh kalau baca beritanya mengenaskan. Siapapun perempuan yang menurut kita ini perlu dilampiaskan, ini sudah harusnya keluar dan seterusnya. Hasrat itu lalu kemudian gak pandang bulu melakukannya kepada orang yang gak semestinya. Kok bisa? Di tempat bencana. Empati udah sebegitu hancur, maka kita bicara apa tentang kasih? Di tempat bencana yang kita pikir harusnya semua sama-sama prihatin, tapi ternyata kasus kekerasan seksual juga besar di sana. Mengerikan. Mengerikan. Orang yang seharusnya belajar bertahan hidup bareng-bareng, ternyata nindas kok. Dan siapa yang paling banyak tertindas? Perempuan, anak-anak. Karena mereka dianggap, lu kan gak bisa ngelawan. Lu bergantung sama gua sekarang. Gua udah capek ngeberesin ini segala macam. Gua yang bolak-balik nyari bantuan kemana-mana. Sekarang lu gak bisa bertahan gara-gara gua kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Relasi yang timpang, relasi yang gak setara akan selalu menghadirkan potensi pelecehan, kekerasan. Ya itu di tempat bencana. Transportasi publik, Transum. Sampai dengan hari ini nggak pernah lepas isu tentang colek-colek, pamer alat kelamin, naik KRL nggak nyaman, naik bis juga nggak nyaman, naik angkot juga nggak baik-baik saja dan seterusnya. Topik tentang kasih udah di mana-mana, tapi praktek tentang kasih ternyata berat setengah mati. Ini yang pertama teman-teman, ibu bapak, saudari dan saudara. Belajar mengasihi dimulai dari bagaimana otak kita disetting, cara pikir kita, cara pandang kita tentang orang-orang di sekitar kita. Mereka setara sebagai sesama manusia yang harkatnya sama. Perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Demikian sebaliknya, laki-laki gak pernah lebih rendah dari perempuan. Anak-anak tidak lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Dan jika mereka memang ternyata secara fisik lebih lemah dari orang dewasa, belajar jadi orang dewasa yang menyejajarkan diri dengan mereka sebagai pelindungnya. Bukan justru memanfaatkan, gak bisa berontak kan anak kecil. Mau ngapain lu? Sorry.
Semoga ini nggak terjadi kepada kita dengan anak-anak kita atau adik-adik kita. Mungkin kalau dulu masih remaja SD kita sama adik kita, lo macam-macam gue bilangin papa ya gitu ya. Intimidasinya lebih kuat gitu. Ayo nurut sama abang, ayo nurut sama kakak, ayo nurut sama mas dan seterusnya. Tapi sekarang kita belajar, itu jauh dari kasih. Kasih menempatkan kita belajar untuk setara dan memandang orang lain sebagai subjek yang sama. Kesetaraan penting. Nah, persoalan kedua bicara tentang kesetaraan ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman, adalah ketika kita memandang orang yang berbeda belum tentu mudah jadi setara. Iya apa enggak sih? Memandang orang yang berbeda seringkali persoalannya, ini masalah kekerasan dan seterusnya ya, MBG, Iran dan Amerika, kasus 28 miliar. Ikut ya beritanya ya. Ya 28 miliar yang hilang dan seterusnya. Ya ini ketika relasi kita nggak setara. Nah ini sekarang berhadapan dengan sesuatu yang setara dalam perbedaan gak gampang. Ketika kita bertemu dengan orang yang lain, saat kita mau menempatkan orang lain sebagai subjek yang setara dengan kita seringkali diperhadapkan pada pilihan. Saya mau filia. Kita ingat ya, dalam pola pikir Yunani ada 4 kata kasih. Eros, filia, storge, agape. Kalau eros, kasih yang punya kehangatan ya, saya pakai bahasa positif lah. Kehangatan dengan ada seksualitas di dalamnya. Kalau filia, kasih apa? Sahabat, persahabatan. Storge, kasih seperti ibu dengan anak, betul ya? Lalu kemudian agape, kasih yang tak berbalas dan seterusnya. Sekarang kalau kita mau lihat, nanti dalam perikop-perikop berikutnya Yesus pernah mengatakan kalimat yang populer. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Yesus mau mengajarkan supaya orang-orang saling mengasihi sebagai sesama sahabat, sebagai bestie, sebagai orang yang lu tahu cerita gue tahu cerita lu. Udah kita saling mengasihi. Gue tahu cerita hidup lu tahu cerita hidup gue. Gak ada yang tersembunyi bagi kita dan kita mau saling caring satu sama lain. Tapi masalahnya ketika kita berjumpa dengan yang berbeda, bukan filia yang terjadi tapi fobia. Apalagi ketemu yang namanya xenia. Ini bukan nama merek mobil. Xenia dalam bahasa Yunani itu artinya orang asing. Padahal salah satu cerita paling penting yang diajarkan dalam Alkitab kita dari mulai Abraham adalah bagaimana Allah menghendaki umatnya punya cara pikir xenofilia. Ramah kepada orang asing. Itulah sebabnya dari cerita Abraham, teman-teman ingat cerita Abraham ketika ada malaikat Tuhan datang itu ya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia siapin makanan, dia jamu dengan segala yang baik, ngobrol di sana dan seterusnya, dengan ramah dijamu dan seterusnya. Karena apa? Karena itu nilai utama yang diajarkan oleh Allah. Sehingga betapa marahnya Allah ketika orang-orang Israel dalam perjanjian lama kemudian tidak bisa berlaku ramah terhadap orang asing. Bahkan Allah berkali-kali dalam hukum Taurat juga mengatakan, kamu harus merangkul orang asing karena kamu pun dulu orang asing di tanah Mesir. Kamu harus menerima orang asing karena kamu pun dulu pernah mengalami jadi orang asing. Harus sayang sama orang asing. Nah, tapi menerima orang yang asing itu gak gampang. Karena ketika kita menerima orang yang asing, kita sedang berada di titik yang namanya resiko tinggi, high risk. Saya lupa pernah mengkhotbahkan ini di GKI Bogor Baru atau enggak. Saya kasih contoh misal begini. Menerima orang asing itu katanya berarti menerima perbedaan. Teman-teman setuju nggak kalau misalkan begini? Indonesia itu bineka tunggal ika.
Berbeda-beda tapi satu jua. Boleh semua orang dengan perbedaannya diterima dan dirangkul? Boleh? Boleh? Dengan segala perbedaannya mereka boleh melakukan dengan gayanya masing-masing berterima? Atau kita punya peribahasa yang juga terkenal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, saya kasih contoh simpel begini. GKI Bogor Baru. Ibadahnya tahulah modelnya seperti apa. Tahu ibadahnya ya. Seandainya ada orang yang bukan dari denominasi seperti GKI, seperti saya GKP, datang beribadah. Lalu kemudian ada di antara kita yang datang bukan dari denominasi yang sama, lalu kemudian berdoa berbahasa roh. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memandang orang itu? Apakah kita langsung, apa itu tadi? Suara dari mana itu? Atau kita akan plural. Semua perbedaan di sini dirangkul, diterima, that's okay, gak apa-apa. Itu cara dia berekspresi bagaimana dia memuji nama Tuhan. Gak apa-apa. Atau mata kita langsung nyipit dan, apa itu tadi? Lalu selesai ibadah langsung dibilang, mohon maaf ibu, bapak, saudara, ini GKI ya. Mohon maaf nih, ini GKI. Yang kayak tadi besok-besok jangan lagi ya. Begitukah? Atau kita bilang, oh dari gereja mana? Boleh gak apa-apa, oke lah. Saya gak mau mengatakan mana yang harus dipilih. Tapi lihatlah. Ternyata bicara tentang merangkul yang berbeda gak sepenuhnya mudah. Ini baru sama-sama ngerangkul orang Kristen. Beda denominasi doang. Beda corak tradisi ibadah doang. Tapi kita bisa aja memandang orang lain dengan mata yang, apa sih aneh banget nih orang. Betapa mudah kita langsung menjudge orang lain dan kemudian seperti pasang tembok yang besar. Terus langsung ngadu gitu sama Kak Shema. Kak itu yang tadi itu siapa itu? Atau ngadu sama penatuannya, Bu kayaknya besok lebih hati-hati deh kita. Harus kalau ada penerima umat di depan ditanya dulu dari gereja mana. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat, gak gampang ternyata untuk mengasihi. Kecurigaan akan muncul lebih tinggi daripada kerelaan kita untuk menerima orang yang berbeda di awal. Bahwa setelah itu ada komunikasi ya. Tapi lihat cara kita merespon perbedaan. Kasih dengan mudah hancur karena keraguan, ketakutan, kecurigaan. Kasih bisa dengan mudah luntur karena perbedaan membuat kita menyipitkan mata dan apa ini ya? Dan itu yang terjadi bukan di Indonesia juga. Tetangga baru nih, sebelah kos siapa ya? Loh. Kok bajunya begini? Loh. Kok begini? Lalu kemudian kita udah curiga dan kemudian gua jaga-jaga takut ngobrol sama dia. Temen kos, lalu tiba-tiba yang cowok yang ngekos, loh. Sebelah saya jenggotnya kok panjang bener ya kayak Pak Dedan ya. Loh. Gimana ngobrolnya ya? Iya dong, kalau IPB kan bukan sekolah Kristen, jadi saya percaya kosan teman-teman pasti ngekos bareng banyak orang lah ya. Dan kemudian bukankah seringkali kita gagal mengasihi karena pertama-tama udah curiga, udah takut dengan perbedaan. Aduh, jenggot panjang betul. Aduh, kok ada bekas hitam-hitam. Dan akhirnya kita bahkan jangankan mengasihi, mau tegur sapa, halo bro. Takut. Dan ini yang mau Tuhan mau ajar buat kita. Yesus mengasihi dengan cara yang radikal. Bukan tentang bentuknya, tapi tentang pola pikirnya. Siapapun manusia, mereka setara buat saya. Dan kamu harus belajar mengasihi semua orang juga dengan cara pikir yang setara. Di situ titik radikalnya. Kasih kita tidak ditentukan dari apakah mereka sama atau tidak dengan saya. Kasih tidak ditentukan dari mereka satu circle dengan saya atau tidak. Tapi tentang selama Anda manusia dan selama Anda makhluk ciptaan Tuhan, saya punya tanggung jawab yang sama sebagai manusia yang memandang semuanya dengan subjek yang setara.
Di situ kasih yang radikal. Maka jika sekarang kita tahu betul perintah baru, aku memberikan kepadamu perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menyambut orang asing menjadi sahabat kita? Apakah kita bisa menyambut orang asing? Asing bisa macam-macam, berbeda dengan kita, beda gereja, beda denominasi, beda agama, beda kampus, beda asal daerah, beda bahasa, dan seterusnya. Menjadi sahabat kita dan kita mengasihi mereka. Bukankah Yesus meresikokan diri ketika ia menyejajarkan diri dengan para muridnya? Belum apa-apa responnya Petrus, ya kalau boleh gak cuma kaki Tuhan, sebadan-badan boleh gak? Disayang ngelunjak gitu ya. Belum lagi yang dibasuh Yudas, habis ngobrol dibasuh kakinya, dia bilang sama Yudas, apa yang perlu kamu lakukan, lakukan gitu. Resiko besar. Jangan bilang mengasihi gak ada resiko, besar. Yesus juga bahkan sudah bilang, dunia akan benci kamu, tapi saat kamu merasakan dunia benci kamu, ingat, aku yang udah lebih dulu dibenci sama dunia. Jadi mengasihi penuh resiko, iya. Dan ketika kita memilih jadi orang Kristen, kita tahu, kita berani mengambil resiko itu. Resiko untuk mengasihi siapapun dengan cinta seperti yang Allah teladankan kepada kita. Semoga jawabannya adalah saya bersedia. Semoga jawabannya adalah saya mau mencoba. Karena kasih adalah identitas. Identitas kita bukan ditentukan. Kita komunitas Jawa. Kita komunitas IPB. Identitas Kristen kita ditentukan dari nilai yang kita perjuangkan. Value based identity. Identitas kita pertama-tama dibentuk dari nilai yang lahir dari teladan Kristus Yesus, yaitu kasih. Maka yuk, selamat mengasihi dengan segala resikonya. Jadikan kasih itu sebagai culture-nya kita. Lagi kata culture kan sekarang kan. Jangan cuma sepatunya yang culture. Jangan cuma sekadar handphonenya, topinya, tumblernya yang culture. Cara pikirnya juga dong. Culture-nya Kristus. Culture-nya ditentukan bukan dari hobi, tapi tentang nilai yang membentuk hidup kita. Selamat mengasihi, selamat membudayakan kasih, walau kita tahu resikonya tinggi. Amin. Mari mengambil saat hening sejenak. Kami sudah tahu banyak tentang kasih. Sejak kecil kami diajar bahwa orang Kristen harus mengasihi. Tapi hari ini kami mau belajar hal sederhana. Bahwa kasih itu gak cuma sekadar kata-kata. Tapi kami mau mengubah cara pandang kami, cara pikir kami terhadap sesama. Dan menempatkan siapapun yang kami kasihi dan yang mengasihi kami sebagai subjek yang setara. Jangan biarkan kami jatuh kepada relasi yang timpang, yang merendahkan atau bahkan cari muka. Sehingga di sana menjadi peluang-peluang untuk terjadinya pelecehan dan kekerasan. Ajar kami untuk terus menghidupi kasih. Walau kami tahu kecurigaan seringkali menggerus iman kami. Rasa takut membuat kami akhirnya tak lagi mengasihi. Kecewa, trauma bisa saja membuat kami berhenti untuk melanjutkan cinta kasih yang penuh resiko itu. Tapi kami belajar, Yesus memberi kami perintah baru. Perintah yang bukan hanya sekadar diucap dengan kata-kata, tetapi yang terlihat dari bentuk yang nyata. Bagaimana Yesus mengajarkan kami, mencontohkan kami hidup yang mau sejajar dengan yang lain. Yesus yang mengambil resiko saat mengasihi, bahkan ketika resikonya terlampau besar. Ia sudah memberitahu kepada kami bahwa betul dunia bisa saja membenci bahkan ketika kami mengasihi. Tapi Kristus yang bangkit memberi kami pengharapan bahwa kasih tidak akan pernah kalah. Kasih akan selalu menemukan jalan untuk sampai kepada banyak pihak. Maka kami gak akan mau lelah walau kami tahu resikonya berat. Kini ya Allah, dengan cinta kasih, kami mau membawa syafaat kami
dalam cinta, dalam kasih persahabatan. Kami mendoakan sahabat kami, Pak Gideon, dalam setiap proses untuk pengobatannya. Kiranya Allah yang menguatkan, demikian juga bagi keluarga yang mendampingi. Kami juga dengan cinta kasih mendoakan sahabat kami, Ibu Yanti, yang terus berproses dalam pemulihan pasca operasi mata. Terima kasih, bahkan sore ini kami bisa menjumpainya dalam keadaan yang baik. Kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami, mereka yang Kau pilih untuk menjadi komisi pemuda di GKI Bogor Baru ini. Sahabat-sahabat kami menjadi teman untuk terus mengasihi. Kami bersyukur teman-teman kami boleh dipilih. Maka biarlah teman-teman kami ini Engkau perlengkapi. Dan biarlah kami sebagai sahabat bagi mereka. Mau mengasihi mereka dengan mendukung setiap pelayanan mereka. Berkati ya Allah, supaya kami juga menjadi sahabat-sahabat komunitas yang mengasihi. Kami juga mendoakan untuk sahabat-sahabat kami dalam proses studinya, tugas-tugasnya, bahkan juga mungkin laporan-laporan magang, tugas akhirnya yang terus diperjuangkan dalam setiap prosesnya. Kiranya Engkau menyertai sahabat-sahabat kami ini dalam cinta kasih. Ajar mereka supaya mereka melakukan bagiannya dengan baik, supaya dengan cinta kasih mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, bukan dengan cara-cara yang curang, sebaliknya dengan cinta kasih. Mereka mau menunjukkan bahwa tugas ini adalah cara mereka mengasihi Allah. Kami juga berdoa untuk mereka, sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang untuk mencari tempat magang atau yang sedang mempersiapkan diri untuk magang. Buat sahabat-sahabat kami yang sedang mencari pekerjaan, tidak mudah begitu lulus untuk kami langsung menemukan pekerjaan. Di tengah situasi yang saat ini cukup banyak pengangguran, di tengah lapangan kerja yang juga menipis, seringkali membuat kami pesimis. Godaan-godaan untuk berhenti mengasihi terjadi ketika kami pikir kebutuhan sudah sangat mendesak. Tetapi kami mau menjadikan kasih itu sebagai nilai hidup kami, identitas kami. Maka ketika kami mencari kerja, ajar kami untuk tetap mencari pekerjaan dengan cara yang benar. Kami juga mendoakan sahabat kami yang saat ini menjalin relasi dengan pacar. Yang saat ini mungkin juga sudah mempersiapkan ke jenjang pernikahan. Kiranya Engkau menyertai prosesnya ya Allah. Atau bahkan bagi mereka yang saat ini single, lajang, dan terus mencari sosok yang bagi mereka rindukan sebagai pasangan hidup. Kiranya sahabat-sahabat kami boleh menemukan sosok yang tepat seperti yang telah Allah persiapkan. Dan juga belajar menjadi sosok yang tepat bagi siapapun yang Allah telah persiapkan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya ya Allah. Kami juga mendoakan sahabat kami, Kak Syema, yang Kau juga persiapkan untuk menjadi kader sebagai seorang pendeta di tempat ini. Kau memperlengkapi sahabat kami dalam segala hal yang baik. Kau mempersiapkannya secara emosional, secara mental, terlebih secara spiritual. Supaya sahabat kami juga boleh menjadi sahabat yang baik bagi kami semua. Sebagai gembala kelak. Terima kasih untuk semuanya ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami memanjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari semuanya yang mengasihi Tuhan, sebagai simbol penyerahan diri kita, sebagai ucapan syukur atas anugerahnya, kita diberi kesempatan menyampaikan persembahan. Persembahan ini kita landaskan pada firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah ke hadapannya. Sembahlah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan nanti dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan atau ditransfer ke nomor rekening GKI Bogor Baru yang ada di Warta Jemaat atau melalui e-wallet dengan terlebih dahulu memindai barcode kris. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita nyanyikan dalam roh Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan bait keempat. Bapa sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan kebutuhan kami, bahkan lebih dari yang kami perlukan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, mengkuduskan persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan juga bisa memperluas pelayanan Tuhan dan kasih Tuhan di tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus memberi perintah, yaitu supaya kita saling mengasihi, sehingga dengan saling mengasihi kita memperlihatkan kepada dunia bahwa kita adalah murid-muridnya. Yesus Kristus bukan hanya sekadar memberi perintah, tetapi Ia juga memberi teladan. Maka biarlah nilai kasih bukan hanya sekadar menjadi informasi, tapi yang sungguh-sungguh mentransformasi cara kita berpikir, cara kita berkata, cara kita bertindak. Ingatlah, perintah baru telah diberi Tuhan bagi kita. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi satu
Mari kita memohonkan dan menerima berkat Allah. Kiranya Allah Bapa mencurahkan kasih-Nya yang tak pernah putus dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus Sang Sahabat menyertai perjalanan saudara dalam setiap gumul juang saudara, dalam setiap suka duka saudara. Dan kiranya kuasa Roh Kudus menggerakkan saudara untuk saling mengasihi dalam cinta persahabatan, sehingga terus membangun komunitas yang saling menghargai, yang terus memperjuangkan kebenaran. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Umat dipersilakan.